Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Meteorologi dan Oceanografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang formasi daripada gelombang laut ya, di mana ada sea wave dan swell wave. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukannya, kemudian tipe-tipenya, dan juga informasi yang saat ini sudah disediakan oleh Lembaga Meteorologi Indonesia yaitu BMKG yang bisa Anda akses free perakiraan dan produk-produk lain yang dibutuhkan oleh dunia kemaritiman, dalam hal ini pelaut dan tentunya stakeholder yang membutuhkan. Kita review kembali pertemuan sebelumnya bahwa kita sepakat bahwa meteorologi ocean data adalah sangat penting dalam menentukan ocean basin atau plan dalam menentukan perjalanan Anda dengan kapal gitu ya, sehingga keselamatan jiwa, keselamatan kapal, dan waktu yang tepat, singkat dan aman untuk mencapai tujuan dari pelayaran Anda bisa dicapai. Sehingga faktor cuaca di wilayah pelabuhan, di sepanjang rute, kemudian klimatologi suatu wilayah sangat penting juga menjadi pertimbangan. Klimatologi sudah kita pelajari, di mana jika Anda memahami periode pada bulan-bulan tertentu di mana fenomena meteorologi terjadi, sehingga Anda bisa menentukan apakah arahnya akan tetap berlanjut di track yang sudah Anda buat atau seperti apa. Jadi pertimbangan klimatologi weather ini juga sangat penting buat penentuan ocean passage. Selain juga ada wind, angin, dan current. Wind bagaimana ditampilkan di materi sebelumnya dalam wind rose, juga ada current roses, arus laut ya. Kemudian swell nanti akan kita bahas lagi, dan faktor-faktor musiman lainnya. Ada El Nino, La Nina, kemudian ada MCU untuk internasional, untuk interseasonalnya. Kemudian ada S untuk wilayah lintang kutub dan lintang kutub di daerah Arktik maupun di daerah Antartika. Gelombang laut tadi Bapak katakan adalah sebagai hal penting dalam navigasi laut, di mana dalam penentuan arah dan juga kecepatan kapalnya, sehingga menghindari rusaknya kapal dan juga kargo losing ya. Angin adalah sebagai salah satu pembangkit daripada gelombang laut. Selain juga faktor-faktor lain yang akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi sebisa mungkin dengan pengetahuan gelombang laut di suatu wilayah, Anda dapat meminimalisir risiko yang bisa terjadi. Kemudian hal yang tidak diinginkan bisa dihindari ya. Ini adalah ilustrasi daripada bagaimana suatu gelombang laut itu terbentuk ya, akibat dari angin. Anda lihat di sini ada angin ya, kemudian menyebabkan ada tension di permukaan air laut, sehingga menyebabkan gelombang dari dipole menjadi fully developed sea dan akhirnya terbentuk swell ya. Nah, kita akan bahas ini nanti secara detail teorinya ya, biar Anda juga paham gitu. Bahwa gelombang laut itu bisa terbentuk oleh gaya-gaya yang ada di lautan. Ada 4 minimal ya, yang dari penyebab faktor utamanya adalah angin ya. Sudah kita bahas, di mana perbedaan insolasi yang diterima bumi, suhunya berbeda sehingga menyebabkan perbedaan tekanan udara, sehingga sistem perubahan tekanan udara global juga berpengaruh. Perbedaan tekanan udara tekanan tinggi di suatu wilayah dengan tekanan rendah menyebabkan ada pergerakan massa udara yang kita sebut dengan angin gitu. Kemudian ada gelombang disebabkan oleh earthquake, gempa bumi, yang biasa dikenal dengan tsunami ya. Ada lagi akibat dari gravitasi bumi dan bulan atau dipasang surut. Kemudian ada juga gaya Coriolis, yaitu akibat rotasi bumi dan juga tension terhadap permukaan air laut ya. Akibat gaya pembangkit tadi, sehingga karakteristik dari tiap gelombang yang muncul adalah berbeda tergantung daripada gaya yang mengontrolnya tadi ya. Ada tidal wave, ada capillary wave, ada gravity wave ya. Secara gambar ilustrasi bisa Anda lihat seperti ini. Ini adalah ini adalah gelombang yang disebabkan oleh gaya pembangkit yang berbeda tadi ya. Dilihat dari energi ini sebelah kiri, sumbernya, dan juga dari periodenya. Anda lihat di sini periodenya lebih lama untuk gravity wave ya, dan energinya juga tinggi.
Ini untuk pasut, periodenya sangat kecil ya, gitu, sangat luas ya, 12 jam, yang sangat sempit, tapi dia gelombangnya bisa tinggi dan seterusnya ya. Ini contoh-contohnya berdasarkan periode gelombangnya. Ini juga sama, sebenarnya dalam tampilan berbeda ya. Ada long period wave-nya, gravity wave, jadi gelombangnya berbentuk sinusoidal ya. Ini teori fisika sederhana ya, kalau Anda belajar fisika bagaimana gelombang itu, pemahaman tentang gelombang. Di sini ada panjang gelombang berbentuk sinusoidal. Di sini ada crest adalah puncak gelombang, ada trough adalah lembah gelombang, H adalah tinggi gelombang. Jadi yang disebut tinggi gelombang adalah ini ya, dari low, ada trough dan crest ya, lembah gelombang dan panjang gelombang. Ini adalah panjang gelombang dan waktu periodenya, ini amplitudenya ya. Ini pemahaman kembali tentang apa yang dimaksud dengan gelombang ya. Ini definisi dasar daripada gelombang ya. Ada panjang gelombang, ada periode, frekuensi, amplitude, tinggi gelombang, dan stiffness of wave ya, kecuramannya. Yang kita pakai adalah dengan periode tinggi gelombang ya. Periode tinggi gelombang juga arahnya nih, arah tidak masuk dalam sini. Jadi tinggi gelombang adalah perbedaan antara elevasi antara puncak dan lembah gitu ya. Periode waktu yang dibutuhkan yang berapa detik. Nah, ini penjelasan dari tadi klasifikasi gelombang laut dan market ya. Tadi ada wind wave, gaya gelombang angin, kemudian ada gempa bumi, tsunami, dan ada juga astronomis, pasang surut ya. Wind wave sendiri gelombang yang disebabkan angin dibagi juga menjadi 3 di sini. Ada ripple, ada wind sea, dan ada swell. Biasanya ripple itu adalah pembentukan awal gelombang akibat angin belum terlalu besar, kemudian bentuk wind sea. Jadi kalau angin bertiup diawali dengan ripple, kemudian setelah makin kuat anginnya di situ ada wind sea ya. Energinya makin besar, kemudian ada swell ya. Swell yang kita sebut dengan alun di dalam dunia maritim kita mengenal namanya alun ya, atau swell yang sudah lepas dari daerahnya. Ya, jadi apa bedanya wind sea dengan ripple? Nah, ini wind sea dengan ripple kurang lebih seperti ini. Nanti kita detailkan ya, wind sea. Oke, ini wind sea atau wind wave dengan swell ya. Lihat di sini. Jadi wind wave itu adalah gelombang yang disebabkan oleh lokal wind yang bertiup di situ. Jadi ada angin bertiup di wilayah tersebut, langsung terbentuk terbentuk gelombang, istilah disebut dengan wind wave. Nah, sedangkan swell biasanya gelombang yang terbentuk bukan angin dari wilayah tersebut, bisa jadi daerah tempat lain gitu. Kemudian dari gelombang bentuknya juga berbeda. Kalau Anda lihat tadi, nah ini dari frekuensinya wind sea akan lebih banyak, sedangkan swell akan lebih sedikit. Dari segi energinya swell bisa lebih besar ya, makanya bisa lebih tinggi dan besar ya, energinya besar, mungkin tinggi gelombangnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan wind sea ya. Nah, ini pemahaman tentang wind sea dan swell wave. Ini tadi penjelasan tentang kaitan dengan angin dan gelombang. Jadi begitu ada angin bertiup, dia akan ada micro ripples, kemudian ripples ada chop, kemudian baru maksimum jadi fully developed sea atau FDS. Dan ini selain dipengaruhi durasi angin, batimetri, dan kecepatan angin, juga ada namanya Fed. Fed itu apa? Luasan angin bertiup. Jadi kalau Fednya makin luas sehingga pembentukan sampai ke fully developed sea-nya makin cepat gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau cuma 10 knot cuma mencapai 1 kilo dibandingkan yang 5 kilo akan berbeda. Paham mudah-mudahan dengan ilustrasi ini ya. Nah, ini rumus empiris saja pengertian dengan panjang gelombang, periode, dan kecepatan gelombang ya. Tapi Anda tidak perlu pakai ini sebenarnya, sudah di provide oleh BMKG, nggak usah pusing-pusing lagi. Ini hubungan Fed, kalau memang tidak ada komunikasi Anda bisa melihat tabel hubungan antara keadaan laut, sea state number dengan gelombang laut. Ya, ini adalah sea state-nya, ini adalah Fed-nya, berapa luasan angin bertiup ya, bisa mil atau kilometer. Ini suhu, bukan suhu, T adalah time-nya, time durasinya, kemudian ini adalah tinggi gelombang dan periodenya. Jadi ini untuk estimasi membantu pelaut jika tidak mendapatkan informasi yang disediakan. Jadi bisa menghitung dari hubungan Fed dengan skala Beaufort. Jadi estimasi ya. Karena Beaufort adalah skala estimasi tanpa instrumen ya, untuk ketinggian angin dan gelombang. Ini istilah gelombang laut yang ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang signifikan wave. Jadi dalam memberikan informasi gelombang biasanya diberikan beberapa informasi tinggi gelombang. Ada yang rata-rata, ada signifikan, ada high gas 10% dan maksimumnya high gas. Untuk pertukaran atau informasi secara
secara umumnya adalah digunakan H signifikan atau H sepertiga ya. Kita misalkan contoh ada gelombang rata 0,64, maka sepertiga signifikan adalah 1 meter. Dan high gasnya 1,9, peluang 10%-nya. Dan high gas maksimum yang paling tinggi satu kali itu biasanya 1,87. Tapi informasi ini sebenarnya minimal Anda punya 4 informasi ini, tapi biasanya disajikan signifikan sebagai acuannya. Ini lebih ke arah teori ya, pembentukan antara gelombang dengan perairan dangkal. Perairan dangkal itu pada masa mendekati pelabuhan atau mendekati pantai ya. Biasanya kalau di laut dalam itu fungsinya fungsi periode. Kalau sudah mendekati wilayah perairan dangkal biasanya fungsinya kedalaman. Jadi karena kedalamannya makin dangkal dia, sehingga pengaruh terhadap kecepatan gelombangnya. Di perairan dangkal pergerakan airnya itu dibatasi oleh batimetrinya ya, kedalaman laut, sehingga kecepatan kecepatan gelombangnya akan berkurang. Periodenya, apabila periodenya sama, maka panjang gelombangnya juga akan lebih pendek. Gitu. Pada saat energi gelombang itu sama dan ketinggiannya meningkat, itu biasanya disebut ada shoaling ya. Nah, ini teori aja ya. Kemudian ini juga menyebabkan bahwa gelombang menuju pantai akan gerakannya mengalami refraksi dan cenderung untuk arahnya paralel terhadap gerakan daripada kedalamannya tadi gitu ya. Nah ini kalau hubungannya ya, ini secara teori, tapi intinya nanti pada saat gelombang memasuki wilayah laut dangkal, dia akan terganggu oleh batimetrinya, juga terganggu dengan garis pantainya atau pelabuhannya ya, pelabuhan, sehingga nanti dia akan ada gelombang yang kita sebut dengan pecahan gelombang sebut dengan breaker dan surf gitu ya. Nah, ini, apa itu breaker dan surf ya, ini tipe-tipenya. Mungkin Anda sering lihat tapi mungkin tidak tahu, sebetulnya gelombang aja, satu gelombang itu dianggap sama, padahal ada istilah-istilah yang berbeda dalam oceanografi. Ini spilling breaker, ini plugging breaker, dan sealing breaker dibentuknya seperti ini. Ini hitam putih ya. Kalau ini yang berwarna, tinggal lihat. Jadi kalau ada bentuk di wilayah dangkal dekat pantai atau pelabuhan seperti ini disebut dengan spilling breaker, ini plugging breaker, dan ini slugging breaker, surging breaker ya. Jadi untuk pengetahuan itu. Ada juga rip current ya, di dangkal. Ini juga sering kita pahami tapi kita tidak tahu namanya rip current ya. Jadi rangkaian dari series dari rangkaian daripada breaker-breaker itu disebut dengan surf tadi ya. Jadi ada rangkaian beberapa breaker tadi disebut surf gitu ya. Nah, surf itu biasanya juga ada rip current di situ ya. Ini contoh nih rip current ya. Di pantai-pantai selatan Jawa seperti Parangtritis, Sukabumi ini sering ada beberapa orang wisata tertarik ke laut. Sebenarnya kalau secara ilmiah bisa dijelaskan seperti ini ya. Ya, ini ada rip current ya, terlepas dari metafisika atau mitos yang sering terjadi di pantai selatan. Ini contoh rip current yang berbahaya sebenarnya buat para wisatawan yang ada di pantai. Jadi ciri khasnya seperti ini ya. Jadi dia seperti menarik ya ke arah lautan gitu. Ini sebenarnya rip current kalau di istilahnya material oceanography. Ini juga sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Ada metode perakiraan gelombang menggunakan diagram atau nomogram, wave correlation diagram, tapi di pelaut disebut dengan Dorestein. Dorestein ini penemunya, sebenarnya penulisnya jurnalnya tahun 60-an kalau tidak salah. Ini tahun 76, tapi dia menemukan tahun 60-an dengan Green sudah menulis ini. Nah, biasanya seperti ini penggunaannya ya. Jadi dilihat kecepatannya apa, periodenya berapa, kemudian arah angin dari mana, fatnya berapa kilometer, nanti ketemu di sebelah kiri ini gelombangnya berapa. Nah, ini juga membantu secara manual kalau tidak ada informasi yang Anda terima dari jalur komunikasi atau akses ke website BMKG ya. Dulu para pelaut menggunakan ini. Sekarang sudah jarang karena sudah mendapatkan informasi online langsung ya. Anda bisa akses internet, bisa langsung online di situ melihat informasi meteoseismografi yang disediakan oleh lembaga-lembaga meteorologi dunia. Ini contoh dari swell ya. Prediksi swell ya. Yang warna merah ini gelombangnya tinggi sekitar 48 1 feet 0,1 feet, kali aja 0,3 ya. Jalannya ada arahnya. Ini dari global global model oceanic wave modelnya WW3 dari Amerika NOAA. Kemudian ada istilah lain yang kita sebut dengan storm trap atau storm surge ya.
Ya, ada kita lagi istilahnya storm surge. Storm surge sudah kita pelajari juga sebelumnya. Storm surge adalah air laut yang masuk ke dalam daratan akibat adanya badai atau hurricane atau cyclone ya. Di Indonesia mungkin nggak pernah terjadi pada saat badai Cempaka ya, selatan Jawa masuk di wilayah pantai selatan Pacitan dan pantai daerah Yogyakarta ya. Sedang storm tide adalah akibat pengaruh dari pasang surut. Nah, jadi kalau Anda lihat ini ada wind sea level, ada pasang, ini ada surut. Jadi ini normal pasang surut ya di sini. Apabila normal ditambah dengan ada kejadian storm surge, itu disebut dengan storm tide. Nah, jadi gabungan antara storm surge dengan normal tide disebut dengan storm tide. Paham ya? Jadi kalau normal pasang surut Anda dapat tiap hari ada variasinya, kemudian tiba-tiba ada badai, itu storm tide masuk. Jadi lebih tinggi. Teorinya seperti itu. Ini contoh badai yang terjadi, bukan badai yang gelombang ya, gelombang akibat badai yang ada ditemukan ya di tahun 2000 nih, Anthony. Ini dia melihat ada gelombang yang sangat tinggi di wilayah selatan, di kutub selatan. Ada apa ya, mesti baca jurnalnya ya. Sekitar 7 meter di atas lintang 40 sampai 60 derajat selatan, lintang selatan. Kemudian kita masuk tsunami. Ini sudah tahu bahwa tsunami itu adalah sama air laut yang masuk ke daratan, tapi bukan akibat badai, tapi akibat gempa ya, yang ada di laut ya. Bisa jadi gempa, bisa juga volcano atau landslide atau longsoran gunung api dan sebagainya, seperti yang kemarin terjadi di wilayah Selat Sunda pada saat Gunung Krakatau meletus. Analisisnya ada tsunami ya. Jadi itu masih debatable, masih dalam penelitian apakah tsunami itu akibat gempa atau akibat dari volcanic eruption atau akibat longsoran dari Gunung Krakatau juga. Tapi yang jelas kalau tidak salah dari analisis gempa buminya, gempanya kecil di situ. Jadi mungkin ada penyebab dari volkanik atau yang hal lain. Nah, itu tsunami ya. Atau disebut juga submarine earthquake ya, biasanya seismic sea wave ya. Tapi tsunami, seismic sea wave ya, ada gelombang laut akibat seismik ya, tsunami lah sama. Apa sih bedanya antara normal dengan tsunami gelombang akibat angin dengan akibat tsunami ya? Ini kalau dilihat pergerakannya berbeda. Penyebabnya kalau normal tuh angin juga bisa storm surge. Kalau tsunami bisa disebabkan oleh tidal dan juga bisa akibat gempa tadi. Berbeda seperti ini. Ini contoh animasi simulasi tsunami tahun 2004 ya. Anda lihat ya, penjelaran gelombangnya ini dianimasikan oleh kawan-kawan di ITB ya, pada satu seminar. Ini mencoba mensimulasikan gelombang yang disebabkan oleh tsunami yang terjadi di Aceh Desember 2004. Luar biasa, titik pusatnya tuh ada di Aceh sini ya, epicentrumnya. Ya, lihat dia bisa menjalar sampai ke Afrika. Ini dalam waktu 120 menit, 2 jam ya, 2 jam 3 jam baru sampai ke Afrika. Cepat ya. Padahal kalau kapal sendiri berlayar dari Aceh sampai ke Afrika lebih dari 3 hari ya. Jadi kebayang ya kecepatan gelombang tsunami. Oke, ini mungkin sedikit informasi dan sudah kita diskusikan di praktek sebelumnya ya, tentang Ocean Forecast System BMKG. Jadi Anda bisa lihat informasi BMKG itu melalui peta maritim BMKG.id. Di situ ada Ocean Forecast System, ada perakiraan, peringatan gelombang dan lain sebagainya. Dan ini bisa diakses free untuk prediksi 1 minggu, 3 hari ke depan, bahkan harian juga ada. Ini contoh yang statis ya, ada statis dan ada yang dinamis ya. Jadi Anda bisa cek nanti, kemudian nanti bisa kita praktekkan untuk praktek tugas Anda walaupun sudah melakukan tinggi gelombang, tapi Bapak ingin Anda melakukan untuk analisis di parameter lain ya. Di sini ada tinggi gelombang, kemudian ada swell ya, kemudian nanti ada arus laut dan sebagainya. Ini contoh dari significant wave. Cara membacanya sudah kita pelajari. Ini ada menggambarkan gelombang, tinggi gelombang, ini arahnya dari mana, Samudra Hindia dan seterusnya. Ini untuk windsea-nya, arahnya ya, kalau yang merah ini 4 sampai 5 meter, yang kuning 1,5 sampai 2 meter. Ini adalah swell atau alun, informasi alun. Ini informasi arus laut.
Nah, ini adalah yang dinamis ya, Anda bisa lihat webnya. Jadi ini interaktif dinamis, bisa Anda cek di web BMKG-nya. Jadi Anda bisa klik di evaluasi, nanti akan muncul meteogramnya, informasinya selama 7 hari ke depan, dan akan diupload akan diupdate kalau tidak salah per 12 jam ya. Jadi jadi diupdate terus. Jadi bisa Anda manfaatkan. Nah, kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan ya untuk pemahaman Anda tentang pembentukan gelombang dan karakteristik, dan juga manfaatnya informasi yang disediakan oleh lembaga meteorologi BMKG ya, yang bisa Anda akses untuk kepentingan perencanaan atau voyage Anda. Itu saja, semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat bekal Anda nanti kembali ke laut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.